Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa aja, biasa. Sementara itu, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutan
tuntutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim terkait kasus ijazah Jokowi. Dengan 3 bukti baru ini, TPUA berharap polisi bisa meningkatkan kasus kepenyidikan dan menetapkan tersangka. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA kembali mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan TPUA untuk menyerahkan 3 bukti baru terkait ijazah Jokowi. TPUA mengaku tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus dan penyidikan Bareskrim sebelumnya. Mereka pun berharap Bareskrim segera tetapkan tersangka. Dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Jadi harapannya sudah dengan bukti yang diajukan sekarang ini dalam peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Namun dalam gelar perkara tersebut, tim Pembela Ulama dan Aktivis Ulama tidak puas karena Bareskrim tak juga tunjukkan ijazah Jokowi ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait penyelidikan kasus ijazah Jokowi di Bareskrim, kami telah terhubung dengan Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, dan Firmanto Laksana, Kuasa Hukum Joko Widodo. Selamat malam Pak Rizal, Pak Firman, apa kabar? Malam, Pak Rizal. Malam, Pak Firman. Saya ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, bukti baru apa yang Anda bawa ke Bareskrim? Ya, saya kira penguatan tentang ijazah yang menjadi komparasi gitu kan, untuk membuktikan tidak identiknya itu ijazah Joko Widodo dengan ijazah komparasi yang kami ajukan. Jadi itu tiga ijazah yang Dr. Roy sampaikan, juga beberapa Dr. Ismon dan juga beberapa kita semua sepakat itu bahwa 3 ijazah itu adalah ijazahnya almarhum Hari Mulyono, kemudian Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Saya kira 3 ijazah itu dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Karena tidak identik berarti ada unsur pidana, dan atas dasar unsur pidana itu ya diharapkan ada peningkatan penyelidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian juga yang keduanya adalah informasi dari kajian ataupun podcastnya Darmawan Sepriosa ya, dengan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Itu konteksnya adalah soal
dugaan pembuatan ijazah palsunya Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Saya kira itu yang diangkat juga sebagai bukti. Oke, baik Pak Rizal, tapi yang saya penasaran mengapa kemudian bukti baru ini baru dilampirkan sekarang, tidak ketika gelar perkara khusus kemarin. Apakah ini salah satu sebagai upaya tandingan TPUA, katakanlah begitu, dengan status hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya? Ya, sebenarnya itu sudah terungkap di gelar perkara khusus, tapi gelar perkara khusus kan belum ada hasil, belum ada pengumuman tentang apa gitu kan hasil dari gelar perkara khusus itu. Oleh karena itu dikuatkan gitu kan bukti yang telah disampaikan ataupun ditayangkan dengan bukti baru penguat gitu kan, dengan beberapa podcast dan ahli-ahli baru yang telah menyampaikan benarnya ketidakidentikan itu. Nah, kemudian juga yang soal pramuka itu mungkin baru ya, karena memang penguatan dari kaitan pembuktian itu muncul ya untuk menunjukkan bahwa tidak bisa begitu saja dihentikan proses penyelidikan sebelum pihak kepolisian menyelidiki gitu kan temuan di pembuatan, dugaan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka itu. Baik. Pak Firman, tanggapan Anda di Bareskrim masih berjalan nih sepertinya. Terima kasih, selamat malam Davi, selamat malam Pak Rizal dan pemirsa. Iya Pak Firman, selamat malam. Jadi sejak 22 Mei sudah dihentikan itu pemirsa semua. Dan kemudian diajukan adanya gelar perkara khusus beberapa saat lalu ya, tanggal 9 Juli kalau saya tidak salah kemarin itu. Ya. Kemudian disampaikan pada saat gelar perkara khusus tidak ada hal baru. Jadi biar saya sistematis menyampaikannya, bahwa kemudian kita menunggu sekarang nih, ceritanya kan begitu. Tetapi dalam penungguan ini kan tidak ada tindak lanjut dari penyelidikan itu tetap dihentikan, seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan pun membawa pembanding dan sebagainya itu pun sesungguhnya kan pihak Bareskrim Polri sudah melakukan rangkaian pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi, baik terhadap dokumen analog ijazah asli otentik Bapak Jokowi yang identik dengan pembanding-pembanding yang disajikan oleh Bareskrim Polri. Dan oleh karena itu menurut hemat kami itu sudah dihentikan. Dan walaupun demikian kami serahkan mekanisme selanjutnya kepada pihak Bareskrim. Apakah ada yang disampaikan tadi oleh teman-teman dan Pak Rizal CS tadi itu apakah ada nilai dan sebagainya, kami serahkan kepada pihak penyidik, tentunya seperti itu Bareskrim Polri. Dan oleh karena itu yang sebenarnya sekarang harus kita cermati adalah dugaan laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Ini yang harus kita cermati di Polda Metro Jaya sesungguhnya, karena apa yang disampaikan oleh tim Pak Rizal dan kawan-kawan tentunya itu menjadi masukan bagi Bareskrim Polri, dan apakah itu ditindaklanjuti tentu kita tunggu kan seperti itu. Tapi kita harus firm dulu nih bahwa itu sudah dihentikan seperti itu. Jadi kita sekarang fokus kepada Polda Metro Jaya nih. Karena kalau di Polda Metro Jaya nanti memang sekarang sudah dinaikkan penyidikan, ya sudah ada peristiwa pidananya, sudah ada yang melakukan penyebaran fitnah nih, kira-kira gitu lah. Sudah dugaan penyebaran fitnah dan penyebaran nama baiknya sudah ada nih, tinggal dicari nih siapa tersangkanya. Dan seperti itu sampai nanti kita tindak lanjuti, dan kalau memang kita continuous ya, kita relevan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa jika itu memang nanti diminta untuk diperiksa baik di tahapan baik penyidikan maupun tahapan di pengadilan, kita akan serahkan kembali ijazah tersebut. Baik, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, apa yang disampaikan penyidik Bareskrim ketika Anda menyerahkan bukti baru, apa yang kemudian membuat Anda yakin bahwa itu juga akan diproses oleh Bareskrim? Ya, saya kira itu belum pernah muncul bukti itu ketika sampai pada pengumuman tanggal 22 Mei 2025 sehingga dihentikan penyelidikan. Belum muncul itu. Baru kita munculkan saat gelar perkara khusus gitu, bahwa 3 ijazah teman Jokowi ini tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Saya kira dari sisi itu pihak penggelar perkara khusus ini, pimpinan tidak memberi satu informasi apapun karena baru mendengarkan apa tanggapan ataupun
pendapat dari pihak pelapor dalam hal ini TPUA tentang keberatannya dan bukti khusus yang bukti baru yang disampaikan itu, yang ditayangkan itu. Dan kemudian baru kemudiannya katanya di tahap kedua di internal melakukan rapat-rapat gitu. Jadi belum ada keputusan terhadap bukti yang juga telah disampaikan oleh TPUA. Belum ada keputusan dan bolanya saat ini di Bareskrim ya. Tentu saja kepastian hukum juga harus diberikan oleh Bareskrim terhadap kasus kita ini. Beri tambahan dengan bukti-bukti baru. Gitu. Iya. Baik. Kita nantikan nanti prosesnya akan seperti apa di Bareskrim. Terima kasih Pak Rizal. Pak Firman juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak. Sehat selalu. Ya, malam. Terima kasih. Polisi mengungkap diplomat muda ditelepon istrinya hingga 3 kali sebelum ditemukan tewas. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom.